salah satu poin yang disinggung di dalam naskah Lambang tadi adalah Wahdatul Wujud ya. Martabat 7. Martabat 7 tasawuf falsafi mungkin ya. Iya, mungkin betul, seperti itu betul. kita sebut. Nah, tadi juga Mas Hendri sempat menyampaikan adanya ya semacam mispersepsi kita sebagai awam ketika memahami istilah Wahdatul Wujud ya, penyatuan Allah dengan makhluk. Yang dalam pandangan kita itu penyatuan ini entitas dzatiyah mungkin ya. Iya. Nyatu begitu. Nah, saya ketika mencoba membaca beberapa jurnal penelitian terutama tentang naskah-naskah yang berkaitan dengan tasawuf Jawa itu, saya sempat kepikiran begini Mas Hendri, mungkin entah ini betul atau salah, nanti butuh diverifikasi dan butuh kajian lanjutan. Wahdatul Wujud, menyatunya Allah dengan makhluk itu adalah dalam konteks ketika Allah memiliki sifat-sifat seperti sifat atau asma di dalam Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, sampai mungkin Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Dan kita sebagai makhluk ketika memang betul-betul sampai kepada tingkatan keimanan, tingkatan ketakwaan yang memang tinggi, meyakini Allah itu adalah ya satu-satunya tujuan hidup, maka tugas kita itu kita sampai kepada tahap kesadaran ilahiyah bahwa saya sebagai makhluk yang hidup di dunia itu harus mengamalkan asma dan sifat Allah tersebut. Ketika saya diperlakukan tidak baik, maka Ar-Rahman Ar-Rahim yang merupakan sifat Allah itu harus saya realisasikan. Ketika Allah memiliki sifat Al-Adl, Allah Maha Adil misalkan, maka tugas saya adalah sebisa mungkin bagaimana merealisasikan keadilan sosial dalam lingkup kehidupan. Itu setidaknya kesimpulan sementara saya. Mungkin ada penjelasan. Ya, istilah Wahdatul Wujud itu kan ada dua term istilah sebenarnya Mas ya. Ada Wahdatul Syuhud, penyaksian, ada Wahdatul Wujud, wujud itulah kayak gitu. Kalau melihat dalam konteks martabat 7 itu sebenarnya bukan penyatuan itu ya gitu, penyatuan yang manusia dengan Tuhan itu gitu, yaitu yang menjadi miskonsepsi itu Mas. Dan itu bergesekan ketika muncul di wilayah wahdah dan wahidiyah, yaitu munculnya A'yan Tsabitah namanya. Itu A'yan Tsabitah itu istilah gampangnya entitas-entitas tetap ketika belum terklasifikasi. Itu entitas itu masih dalam ilmu Allah lah. Itu pada pada martabat kedua itu. Nah, itu yang kebanyakan disalahfahami Mas. Itu makanya nanti dalam Al-Qur'ani dan lain-lain itu ditanyakan, apakah ini qadib atau muhdas itu biasanya. Nah, ini konflik di sini ternyata gini Mas. Saya coba ini dulu ya, ngerangkai dulu ini ya. Syekh Al-Qur'ani dulu pernah dikirimi surat oleh ulama tidak disebut ini. Siapa tadi? Syekh Al-Qur'ani, Ibrahim Al-Qur'ani Ibrahim Al-Qur'ani itu di Mekah ya. Pada saat itu dikirimi satu surat yang kita sampai detik ini belum tahu itu yang menyurati siapa. Gitu. Isinya adalah mempertanyakan tentang di sini tuh di Jawi. Ya, Jawi itu istilah Jawi nggak merujuk di Jawa kan sebetulnya. Nusantara sampai Patani. Iya, di Jawi itu ada orang yang soleh, yang secara attitude keagamaan juga bagus gitu ya. Tapi dia mengatakan bahwa sama wujud manusia dengan Tuhan. Gitu. Jadi ternyata ada konflik pada saat itu dan ada pembakaran Mas pada saat itu. Kita masih nggak tahu ini tokoh ini tuh siapa. Apakah Siti Jenar? Apakah Mbah Panggung? Apakah masa pergeseran antara Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani ketika geser ke Araniri? Kita nggak tahu. Soalnya konflik pembakaran buku dan konflik seperti itu terjadi di Aceh pada saat itu. Kita nggak tahu ini siapa sebenarnya, menunjuk ke siapa. Artinya itu adalah bentuk surat dari ulama Jawi yang dilayangkan ke Al-Qur'ani menanyakan soal konflik wahdatul wujud itu di Nusantara. Itu artinya konflik itu sudah lama di sini Mas terjadi. Ya nggak tahu ya, itu karena
percampuran, kita nggak tahu ya, percampuran dari agama lain kita nggak tahu juga, atau dari manapun kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari situ, Al-Quran mencoba untuk menjawab bahwa ketika ada pemahaman seperti itu salah, gitu. Oke. Gitu. Jadi tadi naskah Lambang tadi memang sangat menarik dan unik ya. Ya. Khazanah tasawuf yang notabene bukan hanya sebatas tasawuf akhlaki yang mengajarin etika, budi luhur, tapi juga sampai ke falsafinya, dan itu sampai di Tegal. Sampai di Tegal. Dan tadi Mas, kalau di runut tadi, ternyata naskah-naskah Jawa yang mungkin tidak menggunakan penamaan judul Islami kayak Centini atau tadi Wedatama, itu pun ternyata juga memuat khazanah tasawuf yang sangat kental juga. Banyak. Nah, ini karena apa ya? Sedangkan kalau kita lihat tradisi keislaman, mungkin mayoritas Muslim di Jawa ini ya umumnya lebih lekat dengan, tidak begitu familiar dengan hazanah-hazanah itu secara mainstream keumuman. Sedangkan di satu sisi kok karya semacam ini tumbuh seiring berkembangnya waktu di tanah Jawa. Nah, itu sebabnya kenapa, Mas? Metodologi mungkin, Mas, kalau saya. Jadi Muslim pada saat itu seringkali mengajarkan ajaran Islam itu tidak dalam bentuk teks aslinya, tapi cerita dan lain-lain. Gitu. Namanya misalkan tadi Centini, memang nggak ada dalil-dalilnya itu. Bahkan ini ya mungkin Sunan Bonang, suluk Sunan Bonang itu kan hasil dari Ihya. Kalau di situ tulis ya, ini diambil dari Ihya, tapi enggak mengutip Ihya, nggak ada itu, tapi cerita, Mas. Nah, saya lihat ini menjadi tradisi. Jadi Jawa punya tradisi untuk bertutur dulunya. Gitu. Makanya ada dangdang gulo, bang pucong gitu. Nah, itu ajaran Islam diinterpretasikan dalam bentuk seperti itu, cerita dan lain-lain kayak gitu. Karena mungkin kebudayaan masyarakat kita itu enggan untuk menerima kayak gitu. Makanya ada istilah gini ya, Mas. Ada istilah sampai gini ya. Ketika orang-orang Jawa ditawarkan surga itu banyak air yang mengalir, ya nggak bisa. Karena di sini udah banyak air yang mengalir. Susu ya tinggal merah, sudah bisa. Gitu. Jadi, bayangan surga yang dijelaskan ada di sini udah real, gitu. Makanya akhirnya mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, yaitu salah satunya pendekatan budaya, pendekatan sastra, pendekatan akhlak, gitu. Yang jadi problem adalah orang-orang kita kadang melihat itu sebagai bentuk kejawen, Mas. Itu dia. Itu metodologi, tapi orang lihat apa sih kayak gitu, gitu loh, gitu. Konteksnya beda ya, mungkin. Karena saya sering ngobrol ini, Mas. Kenapa kok misalkan gini aja, di Aceh itu banyak ya naskah-naskah yang berbahasa Arab dan dia mengambil teks-teks Arab, gitu, merujuk pada ulama ini. Di sini kok nggak ada ya, gitu. Apa kita pernah dengar misalkan naskahnya Sunan Derajat misalkan atau Sunan Bonang ngutip kaul ulama? Susah masih cari, Mas, karena memang kayaknya konstruksi kebudayaan Jawa itu memang berbeda. Orang Jawa itu ya seperti itu kayaknya ya ini. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.